Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan menganalisis cover yang mungkin ada hubungannya dengan bajak laut penutup mata yang pernah disinggung oleh Oda Sensei. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Yos, pertama, ini dia cover Color Spirit yang udah cukup legend, yang mungkin ada hubungannya dengan bajak laut penutup mata yang pernah disinggung oleh Oda Sensei di Fever Card Databook ke-6, di mana Oda Sensei menyatakan atau memberikan info bahwa akan ada bajak laut penutup mata yang akan hadir di klimaksnya One Piece atau di akhir-akhir cerita One Piece. Dan epicnya, info dari Oda Sensei ini hanya sebatas itu. Dan itu benar-benar membuat heboh yang sekaligus juga membuat penasaran para fans One Piece. Bagaimana tidak, selama ini, yaitu selama One Piece berjalan lebih dari 20 tahun, tidak ada satupun karakter penting yang menggunakan penutup mata layaknya bajak laut yang ada di dunia nyata. Dan sejauh ini baru ada aksesoris kacamata yang seperti dipakai Relic, Scopper Gaban, Van, atau krunya Kurohige. Kemudian yang memakai topeng ada Killer, ada Wushu. Khusus untuk Wushu, dirinya hanya memakai setengah topeng. Tapi dikabarkan di Fever Card Databook ke-6 itu ya, karakter bernama Marshall Ditich, sketsa atau desain awal Kurohige ini memakai sebuah penutup mata. Namun, Oda Sensei mengganti idenya itu dan membuat Kurohige seperti yang kita ketahui sampai saat ini. Dan dari sini saja sudah membuat curiga, apakah karakter atau bajak laut yang memakai sebuah penutup mata ini adalah orang yang kelakuannya mirip-mirip Kurohige atau sebaliknya? Dan apakah ada hubungannya dengan Kurohige ataukah dengan Rock di Zebek atau kembali lagi ke Wushu? Tapi sebenarnya bukan itu yang harus dipertanyakan di sini. Karena dapat kemungkinan karakter ini atau karakter yang memakai penutup mata ini dapat kemungkinan adalah karakter baru. Jadi hal yang harus dipertanyakan adalah kapan dia akan muncul. Di Fever Card Databook ke-6 itu ya, Oda Sensei menjelaskan si penutup mata ini akan hadir di akhir-akhir cerita One Piece. Dan menariknya, belakangan ini Oda menjelaskan Arts Wano adalah final arts. Maksudnya, Wano adalah arts terakhir dari rentetan arts yang saling berhubungan mulai dari Punk Hazard, Dressrosa, dan Zou. Dan mungkin setelah Arts Wano ini tidak ada lagi arts rentetan seperti sebelumnya. Dan dapat kemungkinan setelah Arts Wano ini akan memasuki babak akhir dan mulai mengungkap abad kekosongan. Hal ini makin kuat adanya setelah Oda Sensei memberitahukan pembuat Poneglyph adalah klan Kozuki. Padahal asal-usul dibuatnya batu Poneglyph ini dari kerajaan kuno yang ingin menyampaikan pesan kepada generasi selanjutnya. Yang intinya, kedua pihak ini, yaitu klan Kozuki dan kerajaan kuno, ada hubungannya. Dan setelah Arts Wano ini, mungkin ada petunjuk mengenai abad kekosongan. Selain itu ya, Oda Sensei sudah menyatakan One Piece akan segera tamat kurang lebih 5 tahun lagi, atau lebih tepatnya di tahun 2024 atau 2025. Jadi semakin masuk akal jika si penutup mata ini akan hadir sebentar lagi. Dan jika kita kembali ke cover ini, entah kebetulan entah atau tidak ya, di sini Usopp berpenampilan layaknya bajak laut pada umumnya di dunia nyata. Mulai dari Usopp hanya menggunakan satu kacamata yang seolah-olah memakai penutup mata. Dan yang memperkuatnya adalah kaki kanan Usopp. Ya, lihatlah kaki kanan Usopp, yang dimana kaki kiri dan kaki kanannya berbeda. Ya, mulai dari ukurannya dan warnanya berbeda. Yap, berbeda. Jadi dapat kemungkinan ya, yang ada di kaki kanan Usopp itu bukan kaki asli Usopp, alias itu adalah kaki palsunya yang biasa digunakan bajak laut pada umumnya di dunia nyata. Atau juga seperti Zeb si kaki merah. Masalah kaki kanan Usopp itu sepertinya disimbolkan secara jelas oleh Luffy, Zoro, dan Sanji di sini yang menenteng kaki kanannya, apalagi mereka menggunakan kacamata. Jadi pada intinya Usopp di sini seperti menggambarkan karakter yang memakai penutup mata dan seperti bajak laut di dunia nyata. Atau singkatnya, Usopp di sini menjelaskan tokoh yang dimaksud Oda Sensei di Fever Card Databook ke-6 itu, yang mengenai bajak laut penutup mata. Dan epicnya yang mungkin akan hadir di arts setelah Wano atau mungkin masih di ujung cerita Wano. Ya, karena sepertinya cover ini menjelaskan arts Wano, ya Wano Kuni. Dan ada beberapa hal yang membuat Mimin bilang seperti itu. Pertama, lihatlah project yang sedang dibuat Usopp.
Di sini Usopp sedang membuat PAC atau Power Alarm Clock. Menariknya, Usopp membuat dengan perhitungan fisika yang mantap, seperti menggunakan teknik gaya pegas, jarak, atau daya yang sudah diperhitungkan dengan matang. Di mana PAC itu adalah sebuah roket mini yang nantinya dilontarkan dengan menggunakan gaya pegas yang mungkin, dan itu digunakan untuk membangunkan tidur si pemilik rumah atau si pemilik tempat. Nah, yang jadi menarik di sini, lihatlah waktunya. Ya, lihatlah waktunya, di mana waktu di alarm ini ketika akan meluncur sudah disetel pukul 1 dini hari. Kenapa pukul 1 dini hari? Karena itu waktu jam tidur. Ya, kemudian di jam ini dan jam yang ini di saat itu menunjukkan pukul 3 sore yang cukup pas dengan langit yang masih terang di sini. Tapi kenapa judul di cover ini "No, Please Relax" dan Luffy, Zoro, Sanji serta hewan lainnya pada tidur di situ di jam 3 sore? Dan di sini ada dua poin yang cukup menarik. Ya, yang pertama atau poin yang pertama, di proyeknya Usopp alarm disetel jam 1 dini hari. Kedua, kru SHP termasuk hewan-hewan di sini kecuali Usopp ya pada tidur. Ini artinya mereka mempunyai sebuah rencana di malam hari dan akan beristirahat di siang hari dan akan melakukan sebuah persiapan di jam 6:15. Ya, kenapa mereka bersiap di jam 6 sore? Lihatlah jam di tangan Usopp, itu menunjukkan pukul 6 sore lewat 15 menit, di mana tangan kiri Usopp menunjukkan sebuah arah. Namun, Usopp menunjuknya bukan di ujungnya, alias masih di garisnya atau masih di perjalanan. Artinya, di jam 6 sore itu, mereka bersiap melancarkan sebuah rencana yang akan dilaksanakan di malam hari. Dan satu-satunya rencana yang beraksi di malam hari bersiap di jam 6 sore dan tujuan utamanya langsung menggerebek tuan rumah. Seperti roket ini yang langsung menabrak si pemilik rumah. Cumalah di Ars Wano ini bukan, atau lebih tepatnya rencana penyusupan di Onigashima. Alasan kedua kenapa Mimin bilang ini menceritakan Ars Wano, perhatikan rumah yang terlihat reot dan hampir roboh itu. Tapi rumah ini kesannya seperti istana karena ada bangunan seperti kerucut yang mirip seperti sebuah kerajaan atau istana. Namun di sini istana itu dari kayu dan mulai reot yang mungkin penyebabnya adalah dicampuri benda logam dan berhubungan dengan kerek atau katrol yang terhubung dengan bangunan lainnya yang di sini tidak dinampakkan. Tapi dari situ atau dari sini ada dua poin. Ya, poin pertama, rumah ini seperti mini kerajaan atau istana dari kayu. Kedua, rumah ini reot karena ada logam dan terhubung dengan sesuatu, namun itu merugikan. Dari poin pertama saja sudah dipastikan ini kerajaan Wano Kuni, di mana istana atau kastil yang ada di Wano terbuat dari kayu dan rumah-rumah di ibu kota bunga atau di kota Ebisu atau di kota lainnya juga terbuat dari kayu, bukan? Jadi sangat jelas sekali ini adalah kerajaan Wano Kuni. Dan untuk poin yang kedua, yaitu rumah terlihat reot karena tercampur benda logam dan namun terhubung dengan sesuatu namun merugikan. Ini sangat mirip dengan kerajaan Wano yang sudah salah arah, sudah bobrok, sudah rusak dan sudah tercemar akibat adanya pabrik-pabrik yang bukan terbuat dari kayu. Dan kerajaan Wano yang dipimpin Orochi itu bekerja sama dengan Kaido, di mana ternyata hubungan mereka merugikan. Tapi dari situ pastinya Kozuki Oden setuju dengan Mimin kalau Wano Kuni sudah berada di jalan yang salah, di mana Wano Kuni yang dipimpin Orochi sudah seperti atau mirip dengan rumah reot yang satu ini. Jadi pada intinya alasan Mimin menyebutkan cover ini adalah Wano Kuni dari dua alasan yang sudah Mimin jelaskan tadi, yaitu mengenai rencana di malam hari dan kondisi di Wano yang sudah salah. Dan dari sini mungkin ada peluang Usopp atau bajak laut penutup mata akan hadir di Wano ini, atau mungkin di ujung Ars Wano yang sesaat sebelum berganti tempat atau Ars. Atau jangan-jangan tepatnya di jam 1 dini hari seseorang atau mungkin beberapa orang akan datang di Wano Kuni. Karena mungkin ya jam di Wano saat ini atau di chapter ini ada di jam 8 atau 9 malam, di mana dilansir dari Google, bulan purnama terlihat lebih jelas atau saat memasuki fase sempurna ada di jam antara jam 8 sampai jam 9 malam. Dan orang-orang yang akan datang nanti itu mungkin di jam 1 malam nanti. Dan salah satunya adalah para armada Luffy. Ya, kenapa? Perhatikan sekali lagi alarm ini atau PAC ini. Ya, sangat aneh. Ya, benar-benar aneh. Karena jika itu roket untuk membangunkan orang
Dan dari Project Usopp ini, roket ini memiliki senjata lagi di dalamnya, dan itu digunakan untuk membangunkan orang itu dengan cara digebukan. Seharusnya bisa saja kan ditabrakkan langsung dengan roket itu tanpa bantuan senjata lain. Tapi di sini ada senjata lagi di dalam roket itu, yang sepertinya di roket itu ada banyak senjata lainnya. Dan itu seperti Baby Five, di mana Baby Five sendiri juga pernah menjadi misil yang mirip roket waktu di Pang Hazard dulu. Dan kabar baiknya, Baby Five adalah istri dari Sai yang merupakan bagian dari armada Luffy, di mana Sai juga sudah memutuskan saat bertemu Leo di Reverie kemarin untuk terus membantu Luffy dan menjadikan Reverie waktu itu sebagai kerja terakhirnya sebagai bangsawan. Jadi mungkin saja selain legenda yang pernah akrab dengan Shirohige atau The Lion Shiki, yang dapat kemungkinan 90% akan datang ke Wano, karena Oda sendiri pernah membocorkan infonya di pesannya waktu itu saat ingin memasuki Wano, bahwa ada legenda yang bersembunyi yang pernah akrab dengan Shirohige akan datang ke Wano. Ya, siapa lagi kalau bukan Shiki? Dan selain Shiki yang akan datang ke Wano, mungkin si penutup mata dan armada Luffy juga akan datang nantinya. Ya, sekian analisis Mimin. Sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa!